Ole Romeni mencatatkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang divisi Championship Liga Inggris. Romeni mencatatkan gol debut untuk Oxford United saat menjamu Coventry City di Stadion Kasam, Sabtu. Pemain 24 tahun itu menjadi starter untuk kali kedua setelah pekan lalu bermain sejak menit pertama saat Oxford bertemu West Bromwich Albion. Kini selain menjadi pemain inti, Romeni juga mencetak gol. Sodoran umpan matang dari Przemysław Placeta dituntaskan dengan baik oleh Romeni, sehingga menjadi gol pertama Oxford ke gawang Coventry. Tak cuma menjadi rekor pribadi Romeni, catatan gol tersebut juga menjadi yang pertama bagi pemain Indonesia di ajang Championship atau kompetisi level kedua sepak bola Inggris. Dengan gol ke gawang Coventry, mantan pemain FC Utrecht itu punya kans menjaga posisi sebagai pemain inti di Oxford United. Selain itu, Romeni juga berpeluang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan Maret. Klub asal Spanyol, Valencia dikabarkan tertarik merekrut bek timnas Indonesia, Maes Hilgers di bursa transfer musim panas 2025. Valencia ingin mengangkut Hilgers dari FC Twente lantaran klub berjuluk Los C. Itu kemungkinan besar akan kehilangan salah satu bek andalannya karena tengah dilirik Juventus. Laporan Football Transfer melanjutkan, Maes Hilgers akan terkena efek domino jika transfer Mosquera ke Juventus benar-benar terjadi. Pemain timnas Indonesia itu dikaitkan untuk menggantikan peran Mosquera di Valencia. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan yang mereka terima dari Juventus untuk merekrut Hilgers dari FC Twente sebagai penggantinya, tulis laporan Football Transfer. Football Transfer mengutip data dari Sky Sports yang menyebut Maes mempunyai kemiripan dengan Mosquera. Kedua pemain disebut memiliki cara bertahan dan membantu serangan tim yang serupa. Sementara itu, Maes Hilgers sendiri saat ini masih mempunyai kontrak bersama FC Twente hingga Juni 2026. Namun demikian, tak menutup kemungkinan Maes bisa direkrut pada bursa transfer musim panas mendatang. Exco PSSI Arya Sinulinga mengabarkan update naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ia mengatakan ketiganya tidak bisa ke Indonesia untuk pengambilan sumpah. Alhasil, prosesi pengambilan sumpah WNI ketiga pemain tersebut akan dilakukan di Eropa. Ini juga untuk mengejar waktu supaya Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Diketahui dokumen naturalisasi ketiganya telah selesai di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Proses selanjutnya adalah menunggu persetujuan Kementerian Hukum, kemudian diserahkan ke Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara. Lalu dokumen naturalisasi Emil, Dean, dan Joey akan diserahkan ke DPR RI untuk diproses hingga mendapatkan persetujuan di sidang paripurna. Setelah disetujui, akan dikeluarkan surat keputusan Presiden lalu diambil sumpah. Nah, proses sumpah inilah yang rencananya dilakukan di Eropa. Saat ini PSSI sedang mencari lokasi yang cocok karena ketiga pemain tersebut bermain di negara berbeda. Arya mengatakan ketiganya tak bisa ke Indonesia karena sibuk dengan timnya masing-masing. Karena dikejar waktu, pengambilan sumpah dilakukan di luar negeri. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor turut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim Indonesia. Hal tersebut dibagikan Alex Pastor melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat. Ucapan selamat dari pelatih asal Belanda itu bisa dikatakan cukup spesial. Pasalnya, Alex Pastor sengaja menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisannya. Semoga Ramadan penuh berkah untuk Anda, tulis Alex Pastor. Sebagai informasi, Alex Pastor merupakan asisten pelatih tim nasional Indonesia. PSSI resmi mengumumkan bergabungnya Alex Pastor pada Sabtu lalu. Kala itu, PSSI memperkenalkan Alex Pastor bersama asisten pelatih lainnya, yakni Danny Lanzaat. Patrick Kluivert dipastikan membawa Ragnar Oratmanguwen ke Australia sekalipun absen melawan timnas Australia karena akumulasi kartu.
Kabar itu disampaikan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga saat berbincang dengan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede. Dalam obrolan di channel YouTube Arya Sinulinga, Bung Harpa mendapat bocoran bahwa Ragnar Oratmangoen tetap dibawa ke Australia sekalipun absen menghadapi Socceroos pada Kamis, 20 Maret 2025. Arya pun tidak membantah pernyataan Bung Harpa. Ia mengatakan Ragnar Oratmangoen tetap dibawa ke Australia agar ikut berlatih bersama pemain lain. Terlebih Ragnar Oratmangoen bisa bermain saat timnas Indonesia menjamu Bahrain di SUGBK pada Selasa, 25 Maret 2025. Bicara pemain di posisi depan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen merupakan yang terbaik. Saat melawan Bahrain, Ragnar Oratmangoen memiliki rekan baru di lini depan timnas Indonesia atas nama Ole Romeni. Sekarang menarik menanti siapa saja 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Pemain yang tengah dikebut proses naturalisasinya, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi diharapkan sudah bisa turun saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Sampai matchday ke-6 grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih berusaha mendapatkan pemain yang merumput di Premier League, Ian Maatsen, sebagai pemain naturalisasi. Bek klub Premier League, Aston Villa itu sebelumnya telah mendapat panggilan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Namun, dia belum pernah mendapat menit bermain di level senior. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk merekrut pemain berdarah Jawa Suriname tersebut. Namun, prosesnya kemungkinan tidak mudah karena persaingan ketat antara timnas Indonesia dan Belanda. Maatsen kembali mengalami kekecewaan saat FIFA Matchday November 2024. Alih-alih mendapatkan kesempatan bermain di tim senior Belanda, pemain berusia 22 tahun itu justru hanya terdaftar di skuad U20 saja. Situasi ini bukan pertama kalinya terjadi. Padahal, dengan harga pasarnya yang mencapai 556 miliar rupiah, ia sebagai salah satu talenta muda berbakat di Eropa. Secara regulasi, hal ini masih membuka peluang bagi Maatsen membela timnas Indonesia. Di tengah upaya Indonesia untuk menaturalisasi pemain Premier League tersebut, Patrick Kluivert selaku pelatih kepala timnas Indonesia tengah mengupayakan strategi khusus agar sang pemain mau membela merah putih.